Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para jemaah hadirin hadirat yang semoga rahmati Allah tabaraka wa taala. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih Ramadan, dan semoga bisa pada malam hari ini kita menamatkannya dengan ringkas. Sampai mana kemarin? Masih pembatal puasa ya? Yang apa itu? Makan minum sudah, jima belum ya? Baru berapa kita sebut? Banyak. Apa aja itu? Terus? Bukan makanan, maka batal puasanya. Terus? Berarti masih makan minum berarti kan? Pembatal yang kedua yaitu jima. Dan ingat kembali, syarat pembatal puasa ini ada 3. Ya, kemarin disebut 2, kelupaan 1. Yang pertama adalah faham, berilmu bahwasanya perkara itu pembatal puasa. Kalau dia nggak tahu bahwasanya makan minum itu adalah pembatal puasa, maka puasanya sah. Kalau dia nggak faham, nggak tahu, nggak berilmu. Yang kedua adalah ingat, lawannya lupa. Sehingga kalau dia lupa, dia faham itu adalah pembatal puasa, tapi lupa, maka puasanya sah. Yang ketiga sengaja. Sehingga kalau yang dipaksa, ya, dia faham, dia ingat sedang puasa, tapi dia dipaksa, maka puasanya sah. Nah, yang kedua adalah jima, bersetubuh, hubungan suami istri. Dan ini termasuk pembatal yang paling besar kafarohnya, bukan hanya mengqadha saja. Jadi kita praktekkan tadi yang 3 syarat tadi ya. Kalau dia faham ya bahwasanya jima itu adalah pembatal puasa, maka batal puasanya. Kemudian dia ingat dia sedang puasa, maka batal. Kemudian dia tidak dipaksa, sengaja. Ya. Kalau sekarang ada orang lupa dia sedang puasa, ingatnya di tengah jimanya. Ya, kita sedang puasa nih katanya. Ingatnya di tengah jimanya, maka puasanya sah dan pada saat itu langsung berhenti. Ya. Meskipun keluar maninya setelah berhenti. Nah. Kemudian juga kalau dipaksa, misalnya dipaksa. Ini kita bicara di tengah Ramadan ya. Bukan di malamnya, di siang hari atau di pagi. Pokoknya sedang kita berpuasa. Misalnya suami nggak tahan syahwatnya, atau mungkin dia baru nikahnya di Ramadan misalnya kan, nikahnya di bulan Ramadan, sehingga nggak tahan suaminya.
dipaksa istrinya nggak mau, diikatnya istrinya misalnya, ya, misal, sehingga nggak bisa menolak. Nah, yang batal puasanya adalah suaminya, yang bayar kafarah suaminya. Kalau istrinya tidak, tetap sah puasa istrinya, lanjutkan puasa istrinya kalau dipaksa. Nah, untuk orang yang jima di siang hari Ramadan, maka ada beberapa kewajiban yang harus ia lakukan. Yang pertama, puasanya batal dan wajib imsak tuh. Ya, meskipun puasanya batal, wajib imsak, maksudnya wajib menahan diri dari makan minum, nggak boleh. Yang kedua, mendapat dosa besar, ya, dosa besar, karena ancamannya besar. Kemudian yang ketiga, dia wajib qadha, ya, suami istri yang sama-sama mau. Kemudian yang keempat, wajib bayar kafarah, ya, kafarahnya besar. Ada 3 kafarah yang harus ia lakukan berurutan dari pertama. Kalau nggak mampu yang pertama, pindah yang kedua. Kalau nggak mampu yang kedua, baru pindah yang ketiga. Nggak boleh milih. Yang pertama adalah memerdekakan budak, kan nggak ada di zaman sekarang. Yang kedua, puasa berturut-turut 2 bulan. Berarti ibaratnya 60 hari. Ya, 60 hari dia puasa berturut-turut. Kemudian yang ketiga, kalau dia nggak mampu puasa 6 bulan, maka wajib membayar, memberi makan 60 orang miskin. Ya, memberi makan 60 orang miskin. Katakanlah sekarang misalnya ada sultan, kayanya bukan main misalnya. Ya, nggak apa lah, saya jima dengan istri saya di siang hari. Tahu juga saya mampu bayar, beri makan 60 orang miskin, katanya. Maka sang qadhi, hakim, harus menghukumi dia dengan puasa 60 hari. Ya, tidak boleh dikasih hukuman kafarah 60 orang miskin. Nggak boleh. Karena dia mampu. Ya, seenaknya. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut biar dia kapok. Ya, jadi dihukumi itu. Sekarang misalnya si fulan dan fulana, misalnya suami istri, dia jima Senin misalnya, hari Senin puasa. Di Senin itu, di saat puasa dari pagi sampai malamnya misalnya, dia jima 3 kali, ya, sehari itu 3 kali misalnya, maka wajib bayar kafarah 1 kali saja, ya, bukan 3 kali kafarah. Jadi bukan 3 kali 60, bukan, atau 3 kali 2 bulan tuh, ya. Nah, sekarang misalnya lagi, kalau ada suami istri jima di siang hari Ramadan, hari Senin jima, Selasa jima, Rabu jima, maka 3 kali dia bayar kafarah. Ya, berarti berapa tuh? 6 bulan berturut-turut dia berpuasa. Ya, kalau dia nggak mampu, baru kalikan 60 kali 3 berapa? Orang miskin dikasih makan. Ya, jadi kalau sehari tapi banyak, ya, banyak dia berjima 3 kali misalnya atau 2 kali misalnya, tetap kafarahnya sekali, ya. Tapi kalau sehari, 2 hari, 3 hari, baru itu kafarahnya bertingkat-tingkat. Misalnya beda dengan orang yang safar, ya. Orang yang safar, misalnya suami istri ini safar mau ke Jakarta, dari sini ke Jakarta misalnya safar, ya. Kemudian dia sudah enggak puasa itu. Jadi sudah dari pagi dia enggak puasa karena safar besoknya. Ya, besoknya safar.
Ini benar-benar safar ini. Asli safar, bukan untuk nipu-nipu, ya kan? Nah, ketika dia di tengah safarnya, dia nginap di hotel untuk jima sama istrinya. Itu boleh. Ya, tidak bayar kafarah karena dia nggak wajib puasa, ya kan? Dia bukan sedang berpuasa. Ya. Begitu juga misalnya begitu juga misalnya suami istri misalnya dari Jakarta ke Samarinda, ya. Nyampe Samarinda dia ingin jima dengan misalnya, bukan di tengah perjalanan, tapi di rumahnya misalnya. Maka tidak mengapa, karena dia sudah nggak wajib, dia emang nggak wajib puasa, ya kan? Seperti tadi. Nah, tapi nggak boleh sebagai tipu-tipu, ya. Tidak boleh. Misalnya suami istri baru nikah misalnya, ayo kita jamaah yuk, kita apa? Safar yuk, gitu. Biar kita bisa jima, misalnya. Nah ini haram, ya haram. 6. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja. Kalau tadi disengaja, contohnya apa? Muntah mobil, kendaraan, ya. Kendaraan. Kemudian juga karena mencium bangkai, itu enggak mengapa, tidak membatalkan puasa. Ini yang sengaja. Misalnya karena dia enggak tahu hukumnya, ya. Ada yang tertelan, enggak sengaja tertelan apalah gitu, binatang atau apa, ya. Sudah sampai sini dia pengen keluarin dengan muntah. Berarti sengaja dia masukkan jarinya ke tenggorokannya misalnya, sehingga dia muntahkan tadi yang masuk, maka batal puasanya, bukan karena yang masuk tadi batalnya, tapi karena muntah sengaja. Nah. Yang keempat, haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Sehingga kalau ada orang yang haid 2 menit sebelum berbuka puasa, kasihan dia, batal puasanya. Ya. Misalnya katakanlah 5 detik sebelum berbuka puasa, ya, batal puasanya itu. Nah. Adapun nifas, jemaah, nifas yaitu darah yang keluar, ya, darah yang keluar karena melahirkan, ya, nifas. Sehingga kalau ada darah yang keluar sebelum dia mau melahirkan, sedang pembukaan misalnya, ya, kemudian dia merasakan sakit dan keluarlah darah misalnya dari kemaluannya, maka itu sudah dikatakan nifas, ya, meskipun anaknya atau ayah anaknya belum lahir. Nah, katakanlah tadi misalnya ibunya tadi sedang berpuasa, tapi 1 hari besoknya misalnya 1 hari sudah keluar darah, ya, yang disertai dengan rasa sakit, keluar darah dari kemaluannya, maka itu sudah dikatakan darah nifas. Berarti batal puasanya. Nah, adapun orang yang melahirkan dengan sesar, ya, ya, sesar, ada yang mengatakan itu tidak ada nifasnya, ya, karena tidak ada darah yang keluar dari kemaluannya, ya. Sedangkan definisi nifas itu adalah darah yang keluar dengan sebab melahirkan dari kemaluannya. Nah, sehingga kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan tidak ada nifas untuk orang yang sesar, ya, jadi habis melahirkan langsung sholat. Nah, adapun darah yang keluar dari perutnya mungkin itu darah bedahnya misalnya, ya.
Namun sebagian ulama mengatakan tetap dikatakan nifas. Ya, tetap dikatakan nifas karena inti nifas itu adalah melahirkan. Yang penting melahirkan, maka tetap dikatakan nifas. Nah, maka Allahu alam sesuai dengan definisi nifas, ya. Nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan ibu ketika melahirkan. Ya. Maka ketika ada orang nifas yang dengan sesar, maka langsung sholat, ya. Jadi tidak ada masa nifasnya. 6. Yang kelima, ya, mengeluarkan air mani dengan sengaja, yaitu onani, ya, dengan sengaja. Ingat, ini dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, contohnya seperti mimpi basah, ya, mimpi basah. Jadi kalau mimpi kemudian keluar maninya basah misalnya, ya, celananya, maka puasanya tetap sah karena nggak sengaja, bukan karena keinginan dia, ya kan. Nah, jadi tentang mimpi basah aja, mah, tentang mimpi basah itu adalah yang jadi barometer apakah mandi junub atau tidaknya adalah keluarnya mani. Ya. Ada orang mimpi, dalam mimpinya jima misalnya, dalam mimpinya, ya. Tapi ternyata ketika sudah bangun tidak ada keluar maninya, ya. Maka tidak wajib mandi. Meskipun dalam mimpinya dia jima dan merasakan enak, nikmat misalnya, ya. Tapi karena tidak ada mendapati basah, ya, di celananya atau enggak keluar maninya, maka tidak wajib mandi. Namun kalau misalnya lagi dia tidur siang misalnya, tidur siang, tiba-tiba dia nggak mimpi apa-apa, tiba-tiba di celananya basah, ya, ini harus dilihat kalau yang ini. Kalau dia airnya itu seperti bau mani, ya, seperti bau beklin, ya, mani itu, ya, kemudian ada lengket, ya, lengket misalnya, maka itu mani. Kalau nggak ada bau mani, nggak lengket juga, berarti itu kencing, ya, nggak wajib mandi itu, ngompol berarti dia. Nah, jadi onani itu haram, jemaah, ya, haram, batal puasanya dan wajib imsak, wajib qadha, ya, wajib imsak, wajib qadha. Dan sini ada faedah. Kesimpulan tentang masalah onani ini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, jika suami istri, suami onani dengan tangan istri, mohon maaf nih, dengan tangan istri, maka itu boleh, ya. Yang kedua, apabila dengan tangan wanita asing, pacarnya misalnya, haram berlipat-lipat, ya, kesepakatan para ulama. Yang ketiga, apabila dengan tangan seseorang lelaki sebagai ganti istrinya, ya, ini juga haram, ya. Ini yang LDR misalnya, LDR namanya, yang tinggal istrinya jauh-jauh tuh, kerja 1 bulan misalnya, itu nggak boleh sambil telepon istrinya dia onani dengan tangannya sendiri, haram, ya, haram. Nah, yang boleh adalah tadi dengan tangan istri. Nah,
Ini kita tidak membahas tentang puasa yang di sini tadi, yang pembagian itu ya. Bukan berarti nanti sedang puasa istrinya ya. Enggak. Yang salah paham nanti. 6. Yang keenam. Segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Ini sudah kita bahas ya. Seperti merokok itu, walaupun asap, ya, walaupun nggak mengenyangkan, yang kenyang adalah setannya kali ya. Nah, apalagi impus yang mengganti makan minum atau suntik, sehingga suntik karena dia demam dikit macam, kemudian dia suntik obat, maka itu boleh. Ya. Kalau suntik untuk menggantikan makan minum maka tidak dibolehkan, itu batal puasanya. Yang ketujuh, niat berbuka. Nah, ini niat berbuka. Ada kaidahnya ini jemaah. Kapan niat berbuka ini membatalkan puasa? Kaidahnya adalah siapa saja yang berniat untuk keluar dari sebuah ibadah, maka ibadahnya batal. Ini baru batal nih. Siapa saja yang berniat untuk keluar dari ibadahnya itu, maka batal. Ya. Misalnya dia di tengah perjalanan pulang kerja. Ya, pulang kerja. Padahal nggak ada makan minum, dia lihat di pinggir jalan misalnya. Ya. Wah, pokoknya nanti saya harus batalin nih puasanya. Nah, itu sudah batal tuh, walaupun nggak makan minum. Ya, bertekad kuat untuk membatalkan puasa atau ibadah tertentu, ya, sholat juga gitu, maka batal. Nah. Kemudian siapa saja yang berniat untuk mengerjakan larangan ibadah, nah, larangan suatu ibadah, berniat untuk mengerjakan larangan, ya, larangan suatu ibadah. Maksudnya larangan untuk melakukan dalam ibadah tersebut, maka tidak batal ibadahnya kecuali dia mengerjakannya. Contohnya apa? Seorang suami pulang dari kerja sebelum maghrib, setengah jam sebelum maghrib misalnya, puasa nih. Sedangkan istri sudah masak, sudah siap hidangan di meja, baunya sudah masya Allah, ya. Datang suaminya, sedang lapar tuh kan, kerja lagi. Lihat itu pingin batalin puasanya, ya, maka ini nggak batal. Ya, tidak batal kecuali kalau dia emang mengerjakannya. Nah, ini bedanya tadi. Yang ke-8, murtad dari agama Islam. Ya, murtad, walaupun murtadnya 1 menit, ya, batal puasanya. Dan wajib imsak kalau masuk agama Islam lagi. Dan wajib qadha. Ya. Misalnya murtadnya jam 1. Ya. Islam lagi jam 1 10 menit. Ya. Wajib qadha, wajib imsak, ya. Karena batal puasanya tadi. Nah itu dia di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, memasuki pagi hari, maksudnya pagi hari di sini setelah fajar, ya, atau subuh, dalam keadaan junub. Contoh, seorang wanita suci, ya, suci dari haidnya sebelum subuh, ya, suci dari haidnya sebelum subuh, katakanlah 5 menit sebelum subuh, itu masih sempat dia berniat puasa, ya kan, untuk besoknya, puasa untuk besoknya. Suci, maka dia boleh junub walaupun sudah azan, ya, boleh junub.
Tapi ingat tadi dia sudah niat puasa. Nah begitu juga suami istri, kalau jima di malam hari boleh dia akhiri junubnya, nanti ajak junubnya ya habis sahur atau ketika sudah azan baru dia junub. Ya, azan subuh. Nah itu boleh ya. Dan ini sebagaimana Nabi dulu mempraktekkan ini ya, Nabi junub di waktu subuh. Yang kedua yang boleh, yang bukan atau tidak membatalkan puasa, berciuman, berpelukan bagi suami istri, asalkan aman dari keluarnya mani. Ya, aman dari keluarnya mani, maka itu boleh. Nabi juga demikian dulu. Ya, akan tetapi Nabi adalah manusia yang paling mampu menahan syahwatnya. Nabi. Ya. Bukan berarti ya, manusia selain Nabi nggak boleh, boleh silahkan ya untuk mencium istrinya atau memeluk istrinya sedangkan dia sedang puasa, tidak mengapa. Yang penting jangan kelolosan maksudnya ya, kemudian juga jangan sampai keluar maninya. Kalau ketika berciuman kemudian berpelukan keluar mazi yang keluar ya, cairan yang keluar dari kemaluan tanpa merasakan nikmat, itu namanya mazi ya, maka puasanya sah, tidak wajib mandi ya. Nah, yang wajib mandi hanya mani itu aja. Nah, jadi zat yang keluar dari kemaluan itu jemaah ada 3 ya selain kencing tuh. Yang pertama mani wajib mandi, yang kedua madhi, ini sama-sama lengket nih. Madhi juga lengket tapi nggak merasakan nikmat. Itu madhi. Dan ini banyak keluar ketika sebelum jima. Yang ketiga adalah, nah yang madhi ini najis ya. Madhi ini najis, harus pakaian itu dibersihkan yang terkena madhinya. Kalau mani suci, sehingga kalau mau pakai yang terkena mani, pakaian terkena mani, pakai sholat tidak mengapa. Namun lebih baik dikerik dulu, bukan dibasuh, dikerik dulu sebagaimana Aisyah dulu mengerik pakaian Nabi SAW kemudian dipakai sholat. Ya, pakaian yang terkena mani. Yang ketiga wadi. Wadi itu cairan yang keluar dari kemaluan ya setelah kencing. Jadi kalau ada setelah kencing bening kemudian lengket, itu namanya wadi. Ya, namanya wadi. Sehingga katakanlah misalnya kita misalnya suami istri tadi malam jima sama istrinya ya. Kemudian di pagi hari lagi mandi, udah mandi junub nih. Habis mandi junub ternyata ada yang keluar dari kemaluan. Benar-benar ada yang keluar. Ketika diperiksa ternyata mani yang keluar. Ya, misalnya. Ketika kan sudah mandi junub tadi. Ternyata yang keluar mani. Ya. Maka dia tidak wajib mandi kembali. Ya. Kata Syekh Utsaimin, kenapa? Karena tidak merasakan nikmat dan tidak merasakan lemas. Ya. Nah, kalau ada yang punya kasus seperti itu, ya. Adapun misalnya habis mandi junub, ya, kemudian kita sholat subuh misalnya, kemudian ingin ke kamar mandi kencing, setelah kencing ada cairan yang keluar lengket, maka itu wadi, ya, itu najis. Wadi madhi najis, mani suci. Nah, yang ketiga yang tidak membatalkan puasa, sering mandi, ya, nggak apa-apa tuh. Walaupun misalnya katakanlah kalau ada misalnya dia hanya ketika puasa rendam di kolam aja kerjaannya,
ya, naik dari kolam hanya untuk sholat aja. Nah, itu sah puasanya, ya. Kalau ada gitu maksudnya, ya. Tapi banyak, ya, banyak yang luput, dia pahala luput, masa nggak baca Quran. Nah, mendinginkan badan, nah, ini boleh juga. Buka kulkas, giniin kulkasnya misalnya, ya, masukkan kepalanya, itu boleh selama tidak minum es. Nah, atau berenang juga boleh, berenang, ya, berenang tidak mengapa, yang penting jangan sengaja minum, ya. Karena dahulu Nabi SAW ketika merasa dahaga sekali, ya, Nabi sengaja membasahi kepalanya untuk menghilangkan rasa dahaga tersebut. Nah. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tanpa berlebihan. Ini kalau wudhu, ya. Jadi kalau ketika wudhu jangan khawatir, ya, jangan takut. Yang penting jangan berlebihan itu. Ya. Istinsyak, masukkan air ke hidung, berkumur-kumur boleh. Karena banyak orang sekarang ketika puasa itu hanya langsung basuh wajah gitu, ya, tanpa kumur-kumur, khawatir, enggak, ya. Katakanlah misalnya habis kumur-kumur itu masih ada tersisa sedikit dan ikut tertelan dengan ludah kita, ya, itu sah, ya. Karena nggak bisa kita menghindarinya. Masa kita mau pakai tisu, ambil tisu terus ini bersihkan biar ini, enggak, itu menyusahkan, ya. Agama kita ini mudah, ya kan. Nah, ini juga mengkiaskan dengan wudhu, dengan kumur-kumur ketika berwudhu di bulan puasa itu dengan obat apa itu, obat asma tuh, ya, obat asma yang dihirup-hirup tuh. Itu boleh ketika puasa, meskipun katakanlah masih khilaf para dokter lah itu, ya, para dokter ada nggak yang masuk ke lambung gitu, ya, gasnya atau apalah itu, ya, yang masuk ke lambung, ada nggak yang masuk ke lambung. Kalaupun ada maka pasti sedikit, nah, dan itu dimaafkan. Nah. Nah, kalau tidak berpuasa jemaah, maka berlebihanlah dalam istinsyak. Berlebihan maksudnya sampai sini, sampai apa namanya ini, ya. Ya. Nah, sampai pangkalnya lah gitu, katakanlah gitu, ya. Biasanya kita akan bersin itu biasanya kalau sampai sini itu. Ya, atau kepala sampai apalah gitu. Nah, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu sebagai obat ternyata. Ya. Nah, itu kalau puasa. Kalau tidak puasa. Kalau puasa jangan. Sedikit aja, ya. Sampai tengah ini aja keluarin. Kumur-kumur juga gitu. Nah. Kemudian yang kelima, mencicipi makanan selama tidak masuk kerongkongan bagi yang membutuhkannya. Ini koki nih. Istri kita yang masak. Ya. Atau koki yang di restoran misalnya, baik laki maupun perempuan, ya, nggak boleh nanti datang suaminya, sini saya cicipi, nah misalnya, nggak boleh, bukan dia yang masak, percayakan istri, ya kan. Berarti sudah biasa itu kan, sudah berapa tahun masak nggak biasa garamnya, ya. Nah, karena perasa itu kan nggak sampai untuk ditelan dulu baru merasakan, enggak, ya kan? Kemudian selanjutnya berbekam, bagian tidak khawatir lemas. Ya, boleh berbekam. Apalagi yang sudah biasa bekam, habis bekam dia ingin tidur, itu kan udah biasa itu. Tidak mengapa dia berbekam. Kenapa dahulu
Nabi pernah mengatakan berbekam itu membatalkan puasa karena bekamnya pakai tanduk. Tanduk kemudian di apa namanya? Ditarik. Ya, ditarik dengan mulut kita. Mulut itu masuk ke sini kemudian dihirup. Nah, gitu. Biar keluar darahnya. Ya. Nah, itu yang dia khawatirkan batal puasa. Kalau sekarang kan sudah modern kan, tinggal nggak pakai mulut lagi. Nah. Kemudian selanjutnya bersiwak, celak, tetes mata, donor darah boleh. Donor darah selama tidak menyebabkan lemas tidak mengapa. Ya, tetes mata juga tidak mengapa. Tetes telinga juga tidak mengapa. Ya, celak ya, bercelak. Ketika dia bercelak kemudian merasakan ada yang masuk ke kerongkongannya misalnya, itu tidak mengapa. Ya. Kemudian bersiwak, gosok gigi. Ya. Gosok gigi, usahakan pasta giginya itu tidak menyengat baunya. Ya. Karena ada pasta gigi yang sangat menyengat sampai masuk ke tenggorokan misalnya. Nah, itu nggak boleh dipakai itu. Nah, yang lebih aman adalah gosok gigi sebelum subuh. Ya. Kalau mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i tidak boleh gosok gigi setelah zuhur, nggak boleh. Bolehnya sebelum zuhur, ya, sebelum zawal atau sebelum zuhur. Aku bilangnya kenapa? Karena kalau setelah zuhur dia gosok gigi, ya, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan. Bau mulutnya orang berpuasa lebih harum daripada kesturi, ya kan? Minyak wangi kesturi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah, ya. Sehingga kalau dia gosok gigi berarti nggak bau lagi, berarti nggak dapat keutamaan tuh kata dia. Dan itu terbantahkan dengan hadis yang lain. Nabi SAW mengatakan kalau tidak memberatkan umatku maka saya akan suruh dia gosok gigi setiap dia bersiwak atau gosok gigi setiap dia berwudu. Kita kan berwudu, zuhur wudu, asar wudu, ya kan? Nah, jadi boleh. Kemudian ini sudah kemarin ya, menelan ludah. Nah. Ya, kita lanjut dikit aja. Nah, ketika berpuasa, tarawih sudah selesai belum? Bahas. Belum. Nah, tarawih ya, tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Dan Nabi SAW itu 9 kali Ramadan beliau. Nabi SAW selama hidupnya berpuasa Ramadan 9 kali aja. Dan di 9 kali ini hanya 3 malam aja Nabi tarawih berjamaah. Ya, sehingga di zaman Abu Bakar enggak ada salat tarawih berjamaah. Selama Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintah itu enggak ada salat tarawih berjamaah. Kapan adanya? Ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, jadi dihidupkan kembali. Kenapa? Karena udah nggak ada khawatiran lagi. Ya, nggak ada khawatiran itu akan diwajibkan karena sudah terputus wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang kita lakukan sampai sekarang ini. Salat berjamaah, ya, tarawih salat berjamaah dan sunnah muakkadah. Kalau ada teman kita, ikhwan kita misalnya salat tarawih di rumah, tidak mengapa, nggak boleh dicela. Ya, tidak boleh dicela. Karena meninggalkan sesuatu yang lebih utama itu tidak boleh dicela. Ya. Contohnya sekarang misalnya dia pakai celana pas katakanlah ini mata kaki ya. Pas di sini pakai celana. Ini solusi untuk para PNS ya. Enggak apa, ya. Selama di sini enggak. Kalau ini baru enggak boleh haram. Ya, di bawah mata kakinya. Tapi kalau pas di tengah mata kakinya itu boleh, ya, dan tidak boleh dicela, ya, walaupun dia meninggalkan lebih utama. Yang lebih utama kan pakai sampai tengah betis, ya kan? Itu yang paling utama. Nah, jadi orang meninggalkan perkara yang lebih utama dari yang utama, ya, tidak boleh dicela. Nah, kayak orang sholat tarawih tadi, sholat tarawih yang di rumah aja, karena pingin panjang misalnya, di masjid-masjidnya cuman berapa? Walaupun sekarang kan 21 rakaat cuma 6 menit. Ya.
Nah, berarti dia sholat di rumahnya nggak mengapa. Ya, pengen khatam misalnya ya, semalam 1 juz misalnya. Nah. Untuk perempuan ya, untuk perempuan tetap lebih utama di rumah daripada di masjid. Ya, untuk perempuan, kalau dia keluar masjid wajib minta izin ke suaminya. Kalau nggak punya suami, maka ke orang tuanya. Ya, dan kalau sudah minta izin nggak boleh dilarang, tapi dengan syarat tidak boleh bertabarruj. Ya, walaupun bercadar nggak boleh pakai celak. Ya, keluar ke rumah misalnya ke mall ke apalah, pakai celak dia, itu tabarruj perempuan walaupun bercadar. Ya. Kemudian juga pakai warna-warna merah ini tuh, apa namanya, warna merah ini. Ya. Keluar ke mall pakai cadar, dia pakai cadar, kelihatan misalnya sedikit merah, tabarruj. Ya, haram tuh. Nah, begitu juga pakai kacamata gaya. Perempuan bercadar pakai kacamata gaya, tabarruj. Ya, dia nggak min, nggak apa-apa ya. Pakai mata biar lebih cantik, tabarruj. Nah, kecuali kalau ada dipakai motor untuk menahan debu misalnya, itu tidak mengapa. Ya, beda dengan di zaman sekarang ya, di luar sana itu sholat tarawih para wanitanya bertabarruj jemaah. Ya, jadi mukenahnya ditaruh di tas. Ya, pakai mukenahnya nanti di dalam masjid. Ya, jadi keluar dari masjid itu dengan telanjang. Ya, berpakaian tapi telanjang. Nah, ya. Kemudian zakat terakhir ini, zakat. Zakat fitr. Zakat fitri itu bahasanya yang paling bagusnya, bukan zakat fitrah. Ya. Kenapa dikatakan zakat? Kalau zakat fitrah kan suci. Kalau zakat fitri itu kan karena berbuka. Karena kita sudah hari raya, maka zakat fitr. Berbuka ya kan maksudnya. Nah, kapan seorang itu wajib zakat fitr? Kalau dia mendapati tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Ya. Kalau dia mendapati tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, di hari terakhir Ramadan. Nah, sehingga kalau ada orang yang meninggal dunia sebelum tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan, tidak wajib bayar zakat fitri. Ya, tidak wajib dizakati. Dibayar zakatnya. Begitu juga orang yang bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan juga tidak wajib di zakat fitri. Ya, bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari, berarti dia nggak mendapati tadi. Nah, beda dengan bayi yang lahir sebelum 5 menit sebelum terbenam matahari, wajib zakat. Ya, bayi tersebut orang tuanya yang zakat. Nah, adapun bayi dalam kandungan tidak wajib. Ya, tapi perbuatan sahabat dibolehkan. Nah itu pokoknya kaidah itu aja tadi, kaidah itu. Ya, selama seorang dia mendapati terbenamnya matahari, maka wajib zakat fitr. Semakin diakhirkan zakat fitri dikeluarkan, semakin utama. Ya, kan boleh 1 hari 2 hari sebelum hari raya boleh. Ya, nggak boleh di awal puasa sudah zakat fitr. Ya, nggak boleh. Nah, kalau mazhab Syafi'i boleh itu. Nah, tapi yang tepat adalah sebab zakat fitri itu karena hari raya, bukan karena puasa, tapi karena hari raya. Kan zakat namanya fitr, Idul Fitri. Nah, Allah a'lam bishawab. Dan masih banyak lagi yang belum kita bahas ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjut kajian setelah Ramadan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.